Sebelum ke tutorial, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman. Halo teman-teman para youtuber dimana kalian berada, semoga sehat selalu. Terima kasih telah kunjung di channel saya. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendukung channel saya ya. Di sini saya akan menunjukkan tutorial atau cara bagaimana memasang modul MP3 Bluetooth yang dimana di situ bisa mendukung speaker jadul atau yang belum support Bluetooth atau USB ya teman-teman. Di sini saya akan memberi cara untuk pemula ataupun ya siapapun itulah ya, untuk mencari cara aman atau yang belum tahu untuk mencari tegangan di bagian mesin speaker itu sendiri. Karena di sini saya akan menggunakan power supply daripada receiver yang dimana terjual banyak ya di pasaran ataupun di toko-toko online lainnya. Sekarang kita mungkin bisa melihat bagaimana modul MP3 itu sendiri dan modul dan regulator untuk mengangkat modul itu sendiri. Nah, inilah modul daripada USB Bluetooth tersebut yang mendukung support radio FM, memory card dan flash disk. Di sini lambang Bluetooth berarti dia sudah support Bluetooth ya teman-teman. Dan saya juga mendapatkan remote untuk modul ini sendiri. Nah, sekarang ke bagian ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman, dimana modul ini membutuhkan tegangan atau supply untuk menghidupkan modul ini sendiri dengan menggunakan receiver parabola yang dimana banyak terjual ya di toko-toko ataupun di toko online juga banyak ya teman-teman. Mungkin teman-teman udah gak asing lagi ya. Dengan inilah saya akan menggunakan atau menghidupkan modul MP3 Bluetooth ini teman-teman. Karena di sini saya menggunakan ini teman-teman, karena kadang kita ataupun yang belum tahu ya untuk mencari tegangan di bagian mesin speaker itu mungkin untuk yang belum tahu ya sulit ya teman-teman. Karena apalagi tidak mempunyai multitester atau tester digital dan analog lainnya akan menyulitkan kita teman-teman. Tetapi menggunakan ini modul ini dengan menggunakan bantuan daripada regulator power supply receiver ini akan mempermudah kawan-kawan untuk memasangnya dan akan akan lebih aman dan tidak berdenging atau noise, suara stabil. Mantap lah pokoknya suaranya. Nah, di sini tertera di kotaknya teman-teman. Nah, ini dia. Mempunyai 6 output ya. Dimana 6 output sendiri 3,3, 15, 12, 5, di 33, 22 ya teman-teman. Nah, baik, mungkin apa yang saya maksud teman-teman belum paham di sini, saya akan bahas kembali. Modul MP3 ini memiliki soket. Nah, ini soket untuk inputnya ya, dimana input ini nanti akan saya tunjukkan pemasang di bagian speakernya, mesin speaker. Nah, disinilah untuk outputnya ya teman-teman ya, atau untuk menghidupkan daripada modul ini sendiri dengan menggunakan bantuan daripada regulator ini ya. Nah, kita balik dulu ya teman-teman ya. Nah, modul MP3 ini menggunakan 5 volt minimal, ini minimalnya 5 volt dan maksimalnya 12 volt. Jangan sampai kurang daripada 5 volt atau lebih daripada 12 volt. Kalau dia kurang, dia tidak akan berfungsi dengan baik. Kalau dia lebih, akan merusakkan daripada bagian modul ini sendiri. Di sini terdapat input daripada modul sendiri yang akan kita pasangkan di bagian output speaker atau mesin amplinya nanti ya teman-teman. Di sini out L, di sini ground, di sini out R, dan ANT ini adalah yang dimaksud adalah antena radio FM-nya teman-teman ya. Nah, dan ini ada tulisan line, ground,
dan air in. Di sini kita tidak memakainya teman-teman, karena di sini juga sudah dari sananya sudah tidak ada, karena ini jarang sekali dipakai teman-teman. Di sini hanya digunakan untuk merakit speaker dari awal. Jadi ini karena speaker sudah jadi, karena kita merubah menjadi modern, jadi ini tidak kita pakai ya teman-teman ya. Nah, nanti untuk menghidupkan daripada modul ini, yang kita ambil adalah soket ini ya teman-teman. Ini 5 volt plusnya dan ini groundnya ya teman-teman, menggunakan daripada regulator receiver ini teman-teman. 3,3 volt, 15, 15, 5 volt, 33 dan 22. Dan nanti yang saya ambil adalah di bagian yang 12 ya teman-teman, 12 volt ya ini ya, karena 5 volt ini terlalu rendah, karena terkadang 5 volt bagian ini tidak terhitung 5 volt, takut dia tidak stabil dan tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita ambilkan lebih besar, yaitu 12 volt. 12 volt inilah tegangan maksimalnya, dan ini akan kita ambilkan modul ini sendiri. Baik teman-teman, sekarang kita buka daripada modul daripada regulator receiver ini sendiri, yang dimana sini banyak teman-teman ya yang jualnya ya, di toko online banyak atau toko-toko elektronik lainnya. Bilang aja kalau ini belinya regulator di VB ya, yang mempunyai 6 output. Maaf, ini kamera kita sendiri yang nah ini dia teman-teman, inilah penampakannya daripada receiver parabolanya untuk regulator receiver parabola, yang nanti teman-teman bisa cari di toko online ataupun di toko-toko elektronik lainnya. Apabila teman-teman tidak mempunyai multitester, mungkin akan sulit ya. Kalaupun tidak mempunyai receiver, di sini sudah tertera teman-teman. Jadi tidak perlu menggunakan multitester apabila tidak mempunyai. Di sini sudah ada petunjuk di mana tegangan-tegangan itu ya teman-teman ya, tegangan yang saya maksud ini tadi ya teman-teman ya, yang 22, yang 12 atau 25 volt ini ya. Di sini sudah ada petunjuknya teman-teman di sini ya. Nanti kita lihat. Nah, itu ya teman-teman, di situ ada tertera di mana bagian-bagian output yang saya bilang tadi, ada 6 output. Di sini 22, di sini 33, dan di sini ground. Ground ini G ini maksudnya ground ya teman-teman, yaitu minus daripada tegangan untuk MP3 nanti. Di sini 5 volt, di sini 12, di sini ground, di sini 5 volt, di sini ground, di sini 3,3. Tetapi ini tidak jelas ya teman-teman ya. Kalau nanti teman-teman agar lebih jelas, mungkin harus saya buka dulu teman-teman. Bisa dibuka dengan alat apa ya teman-teman ya, dibuka sedikit saja, bisa dicongkel dengan ini atau dengan alat apa yang ada ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak keliru untuk menentukan tegangan di mana tegangan 12 volt tersebut ya teman-teman. Dengan 12 volt tersebut kan ini, tapi ini tidak terlalu kelihatan. Nanti akan saya coba untuk mencongkelnya sedikit teman-teman ya. Nah, itu dia teman-teman, barusan saya congkel sedikit daripada soketnya ini akan lebih jelas untuk menentukan di mana tegangan tersebut, biar teman-teman nggak salah, karena teman-teman tidak mungkin kalau umpama belum punya tester kan sudah kelihatan nih. Ini 22 volt, 33, ground 5 volt, 12. Nah, inilah yang 12 volt ya teman-teman, nanti ya. Kelihatan ya 12 volt ya. Nah, 12 volt ground. Nah, 15 ground dan 3,3 paling ujung sebelah kiri. Di sini 12 volt dekatan dengan 5 volt dan ground ya. Samping kanan dia 5, samping kiri dia ada ground. Nah, berarti modul MP3 ini nanti menggunakan 5 volt dan paling maksimal 12 volt, akan kita ambil dari 12 volt dan ground ya teman-teman ya. Nah, tuh. Nah, jadi di sini ground sudah bersampingan dengan 12 volt. Dalam regulator receiver ini sudah kelihatan groundnya di samping 12 volt itu. Jadi nanti kita ambil dari situ ya teman-teman untuk mengangkat modul MP3 tersebut. Nah, baiklah teman-teman, inilah speaker atau salon yang akan saya pasang modul MP3 ya teman-teman, yang tadi saya bilang tadi ya teman-teman. Karena dimana speaker ini belum support Bluetooth dan belum ada
USB flash disknya teman-teman, karena ini salon Polytron yang model kecil ya teman-teman, dua speaker ya dia ya. Nah, dimana ini sudah saya bongkar, semua sudah saya bongkar, saya menentukan di mana tempat modul ini nanti. Nah, dimana dia baiknya sudah saya cari dari sini, sudah saya buka, tapi tidak bisa di sini sepertinya karena tempat terlalu sempit. Dari bawah ini cover bawah, tapi bawahnya tidak bisa karena tutupnya tidak bisa nutup. Ini tadinya ada tutup ya teman-teman, lagi ada tutup di situ ya teman-teman ya, tapi nggak bisa juga dari sini teman-teman. Jadi berkemungkinan lebih baiknya akan kita buat di sini teman-teman nanti. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti akan saya pasang di sini. Nah, agar dia lebih cantik dan lebih rapih tuh. Nah, nanti saya pasang di sini teman-teman. Sudah saya lubangin ini ya. Nah, ini sudah saya lubang teman-teman. Boleh belum ada lubang nih teman-teman. Ini sudah saya lubang sendiri. Udah. Sekarang ini sudah saya bongkar semua mesin dalam, dimana nanti saya akan mengambil input daripada MP3 ke speakernya teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mengambil input ya. Saya kembali ke modulnya lagi. Inilah modulnya. Di sini tadi tertera jelas ada kabel ANT ini ya teman-teman ya. Nah, fokus teman-teman. Nah, di situ, maaf, kan saya taruh bawah lebih biar lebih fokus. Nah, di situ ada kabel ANT, out R, ground dan out L ya di modul MP3 ini ya. Ini ya. Nah, disinilah nanti saya akan mengambil dari sini teman-teman. Dan ini sudah saya solder teman-teman. Nih. Biar teman-teman nggak lama untuk menunggu. Di sini sudah saya ambil untuk ground, out L dan out R-nya teman-teman ya. Dari jack ini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, dari jack merah putih ini saya ambilin teman-teman. Jadi saya ulangin, disinilah yang kabel ini merah ini dia jalurnya teman-teman. Ini jalur dari merah, yaitu dia di sini dia plusnya di sini, out R-nya ini ya teman-teman ya, out R, dan ini adalah out L-nya dari putih ya teman-teman ya. Dari yang putih ya ini saya ambil ya nih, dari jalur yang putih ya ini ya. Dan groundnya kita ambilkan di samping yang putih atau yang merah. Nah, ini kabel ground ya teman-teman ya. Nah, ini kan ground kan tuh, dia terpisah. Ini sudah terpisah daripada jack tadi yang putih tadi. Di sinilah groundnya, atau bisa juga mengambil ground dari merah ini ya teman-teman ya. Ini ya yang merah ini nih, ini yang merah ini ground juga teman-teman. Yang inilah yang depannya ini yang plusnya ya teman-teman ya, out R, dan ini out L ya, out R, out L. Di sini ground ya teman-teman. Bisa juga kita ambil dari sini groundnya. Ingat teman-teman, inputnya mengambil dari, lebih amannya mengambil dari lubang jack yang ada di belakang speaker ini ya teman-teman, merah putih itu ya teman-teman ya. Kita lihat, telusuri jalurnya. Saya ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, di sini adalah out R ya, dan ini ground. Kita ambil ground dari sini. Ini groundnya karena dia terpisah dari yang putih nih teman-teman, dari kaki yang warna putih. Kaki warna merah juga bisa di sini, yang dari bagian warna merah. Dan di sini out L-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ambil lagi modul MP3. Nah, di sini modul MP3-nya yang saya bilang tadi ada out inputnya, out R, ground dan out L. Kabel ANT ini tidak kita tetap dipasang, tapi itu tidak kita tempelkan kemana-mana, kita tempelkan di body atau di dalam, atau biarkan saja tergantung, karena itu hanya kabel antena saja ya teman-teman ya. Yang merah ini ya, nah, ini merah nih teman-teman, kabelnya nih, ini merah, terdapat 3 bagian. Nah, ini sudah ada teman-teman ya kabel ini dari, kalau kita udah beli modul itu ada kabel ini ya teman-teman ya. Ini kabel ANT, ini out L, yang ini ground, yang dan sebelah kanan ini out R. Nah, jadi sekarang tinggal kita pasang saja ke modul MP3-nya teman-teman. Sebelum kita masang untuk inputnya teman-teman, kita coba dulu untuk menghidupkan
modul ini tanpa masuk ke speaker ini ya teman-teman, dengan menggunakan modul receiver ini tadi ya teman-teman ya. Baik teman-teman, inilah kabel yang terdapat dari modul ini. Kabel ini juga dapat ini teman-teman. Kabel ini juga sudah ada di bawaan modul MP3 ini untuk tegangan plus daripada untuk menghidupkan modul ini sendiri ya teman-teman. Nah, ini kabelnya kita pasang ke bagian yang 5 volt tadi tuh, yang ada tulisan 5 volt sampai 12 volt ya teman-teman. Nah, ini yang merah ini ya. Sekarang kita pasang dulu. Nah, baik, sudah kita pasang. Sekarang kita coba untuk menghidupkan tanpa masukkan ke speaker dulu, menghidupkan ini dulu dengan menggunakan bagian 12 volt di power regulator receiver ini tadi yang saya bilang tadi ya. Baik teman-teman, setelah saya coba cari kabel, bisa sih pakai kabel apa aja ya, disolder ataupun disolder, dan juga bisa juga sih menggunakan bekas power regulator receiver yang sudah tidak bisa pakai lagi. Ini saya mempunyai kabelnya, atau yang jual juga banyak nih kabel kayak begini juga banyak. Nah, di sini ada 4 baris ya teman-teman. Ini bekas kabel ya, kabel receiver yang udah nggak pakai teman-teman, yang sudah tidak terpakai dan itu sudah rusak, tapi kabelnya lagi bagus. Dan di sini untuk yang duanya sudah saya cabut teman-teman, saya ambil 2 aja ya untuk 12 volt dan groundnya nanti ya teman-teman. Dan ini nanti akan menyalur ke sini ya. Nah, ke sini ya teman-teman ya. Nah, kedua ini ya teman-teman. Yang ini nanti kita ambil, kita colokkan atau kita masukkan lewat lubang soket ke 12 volt dan ground ya. Nah, baik teman-teman, itu dia sudah saya masukkan ke 12 volt dan ground ya. Yang samping sebelah kiri ini tidak ada kabel ya teman-teman, bisa teman-teman lihat di situ hanya ada 2 kabel yang mengarah ke ground dan 12 volt ya. Nah, yang ada garis itu ke ground dan itu ke 12 volt ya. Nah, sekarang kita masukkan soket ini ya. Nah, udah ya teman-teman ya, udah masuk ya. Sekarang tinggal kita instalasi ke modul MP3 nya, yaitu kita sambungkan ke kabel ini ya. Nah, kabel ini ya. Perlu diingat ya teman-teman ya. Di sini tadi adalah ground dan di sini 12 volt ya. Jadi kabel yang ini ground dan ini 12 volt. Nah, dan itu harus diingat, jangan sampai terbalik bila kita masang ke modul MP3 nya nanti. Ini 12 volt dan ini ground ya. Nah, tidak fokus teman-teman ya. Sekarang kita coba pasang. Dan yang hitam ini menandak, dan di modul MP3 ini saya jelaskan kembali, di sini kabel berwarna merah dan hitam. Di mana hitam ini adalah ground ya, hitam ini ground dan merah ini adalah 5 volt sampai 12 voltnya ya, untuk plusnya ya. Jangan sampai terbalik ya, ingat teman-teman ya. Sekarang tinggal kita pasang ya. Nah, ini dia. Di sini ground. Nah, ingat teman-teman, jangan sampai terbalik. Ini ground, kabel hitam dengan yang kabel ground dari power regulator receiver. Yang ini 12 volt ya teman-teman ya, untuk 12 volt ke regulator receiver itu ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita memasang ke speaker, bakal lebih baiknya kita coba hidupkan tanpa speaker terlebih dahulu. Oke, sudah terpasang teman-teman. Di sini saya menggunakan kabel daripada bekas receiver juga ya teman-teman ya, di sini ya.
Saya ambil juga kabelnya ke sini, kan ada dua yang ke AC ya teman-teman, dan satunya ke saklar, tapi saya ambilkan yang untuk AC aja ya teman-teman. Dan di sini soket sudah selepas, bisa juga pakai kabel lain walaupun tidak dari receiver dan disolder ya teman-teman. Yang penting arahnya aja yang jangan sampai salah ya, dimana arah nanti ini, karena di sini kita tidak menggunakan switch, jadi akan kita langsungkan ya teman-teman ya. Oke, dan switchnya nanti tidak mungkin akan kita langsungkan ke arus PLN yang ada di speaker ya. Sekarang kita lihat ya teman-teman ya. Nah ini dia, di sini ada jalurnya teman-teman, biar teman-teman nggak salah nanti masangnya, karena nanti ini tidak menggunakan switch lagi teman-teman, karena nanti akan saya langsungkan ke speakernya teman-teman ya, atau ke arus PLN yang di 220 volt yang di speaker ya teman-teman, akan saya menggunakan situ. Jangan sampai salah di sini ya teman-teman ya. Nah di sini ada sekring ya, ini sekring, di sini ada sekring, dan di sini ada soket untuk ke arus PLN. Di sini switch, karena kita tidak menggunakan switch atau saklar, jadi kita akan melangsungkannya atau menjumpernya. Nah kita lihat dulu bagian ini. Nah di sini adalah bagian daripada jalur sekringnya. Nih bagian jalur sekringnya. Di sini tadi soket tadi yang dua ini ya, soket ini dua ini, dan ini juga soket ya teman-teman ya, soket yang untuk switchnya. Nah jadi apabila kita tidak pakai switch atau saklar, jadi nanti akan kita langsungkan. Jadi kita ambil saja dari bagian ini, lagi ini. Nah ini sudah saya pasang teman-teman. Jadi daripada teman-teman bingung mencari jalur di bawah ini, lebih baik enaknya kayak gini teman-teman ya. Ini ada 4 ya tuh ya soket ya. Jadi kita ambil dari ujung ini dan ujung ini ya teman-teman ya, ujung sama ujung ya, jangan sampai di dua ini ya teman-teman, dua ini jangan ya. Jadi kita ambil yang ujung dan ujung ya teman-teman ya, ujung sama ujung ya teman-teman, kabel arus PLN nya ya. Yang dua ini jangan kita ambil karena kita tidak memakai switch. Dari ujung dan ujung ya teman-teman ya, ini ujung ya, dan ini nanti kita ke arus PLN. Colokan ini adalah kabel ini ya teman-teman ya, dua ini ya. Di sini sudah saya pasang untuk 5 volt dan groundnya ke MP3 nya ya. Nanti ini lebih baiknya ya di outlet ya teman-teman, ataupun di isolasi atau memakai plastik juga bisa teman-teman, agar tidak bersentuhan, karena kalau ini bersentuhan akan menjadi rusak atau konslet terbakar ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba dulu teman-teman tanpa menggunakan speaker terlebih dahulu ya. Udah ya teman-teman, udah siap, kita coba hidupkan tanpa speaker terlebih dahulu ya. Apakah dia sudah bekerja dengan baik? Kita ingat lagi teman-teman, ini saya ambil dari tegangan 12 volt di regulator receiver ini ya teman-teman ya, 12 volt dan ground saya ambil di sini ya. Sekarang kita colokkan ya ke arus PLN ya. Nah sudah hidup teman-teman ya, bisa dilihat itu posisi AUX. Posisi AUX adalah posisi ini ya teman-teman ya. Kalau kita mencoba dengan kabel LAN, inilah posisi AUX ya. Sekarang kita coba apakah dia berfungsi dengan baik. Mode untuk mode Bluetooth, radio ataupun FM ya teman-teman ya. Itu mode Bluetooth ya teman-teman ya, BT mode Bluetooth. Cek lagi mode. Nah itu posisi radio, dan alat ini sudah berfungsi dengan baik menggunakan regulator receiver ini ya teman-teman ya. Sekarang langkah selanjutnya setelah ini sudah hidup, kita akan mengambil input, dimana inputnya ini ya teman-teman yang saya jelaskan tadi ya. Ini adalah inputnya, input R dan input L, ini ground, ini kabel antena. Kabel antena ini sudah saya buat panjang, akan menempel di body speaker ini sendiri. Hanya untuk kabel antena ini, tidak akan kita kemana-manakan, hanya kita tempelkan ke body ataupun kayu-kayu di dalam speaker ini sendiri ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ini akan masuk ke out MP3 ini ya teman-teman ya, ini ya. Kamu sibuk ya. Ya hidup ya teman-teman ya. Nanti teman-teman saya jelaskan kembali. Ini kan lagi menggunakan langsung nih sebelum ke speaker. Ini
ini saya jelaskan kembali teman-teman, maaf karena di sini ribut teman-teman, banyak suara ya. Mana saya juga lagi hadir di YouTube lagi pertama ini teman-teman. Di sini kan lagi menggunakan arus PLN langsung ya teman-teman untuk mode depan ini. Saya jelaskan kembali, di sini juga bisa teman-teman umpama beli kabel colokan ini untuk di luar, coloknya tidak bareng, dan juga bisa kita ambilkan nanti di sini dari arus yang di speaker ini sendiri ya teman-teman ya, ke speaker PLN ya teman-teman ya. Nanti ini akan saya ambilkan di sini teman-teman, atau juga bisa teman-teman kalau bingung menggunakan dari luar ini sendiri dan ini diberi box bisa juga teman-teman ya. Baik, sekarang kita cari mode YouTube, maaf maksudnya aplikasi YouTube, untuk mencoba suara. Ini mode Bluetooth ya teman-teman ya. Oke, sepertinya berfungsi dengan baik teman-teman. Alhamdulillah, inilah untuk pemula yang mungkin bisa mencoba. Sekarang kita beserta dulu. Jadi remote nya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat mode di sini. Mode ini apakah ini ya teman-teman ya. Baik. Baik teman-teman, sekarang dengan modul receiver ini akan memudahkan teman-teman untuk merakit sebuah modul MP3 ini tanpa mencari tegangan di bagian ini dan merusaknya. Untuk jalur input saya ulangi, ngambil dari jack RCA ya, di belakang ya. Yang kaki groundnya ngambil dari yang kaki sebelah warna putih ataupun yang merah. Ini ada dua, terdapat dua kaki, ini kaki putih, satu ini L dan ini ground ya di sini. Ground juga bisa di sini juga bisa ya. Nah, dan ini yang L ya. Setelah ini kita coba ya dalam beberapa jam, setelah nanti dirasa oke, baru kita rakit seperti semula ya. Baik teman-teman, setelah melakukan perakitan atau instalasi secara terbuka, sekarang speaker ini sudah saya tutup kembali dengan sempurna, dimana speaker ini sekarang sudah support ya untuk Bluetoothnya dan sudah cantik ya tempatnya di sini. Dimana tadi di sini lagi dibongkar baut untuk mencari lubangnya, tapi tidak bisa, harus di sini ya. Di sini pun saya coba juga tidak bisa ya, karena di sini tidak garis lurus bentuknya. Jadi terpaksa ya, ataupun lebih cantiknya di sini ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang kita coba untuk masukkan ke arus PLN. Kita coba ya suaranya. Setelah cover sudah tertutup dengan sempurna, sekarang kita coba ya. Baik, sudah hidup. Modul MP3 nya sudah hidup. Oke, sekarang kita kembali ke mode Bluetooth ya. Bluetooth mode. Baik, Bluetooth now katanya. Nah, sudah suara. Suaranya mantap ya. Sebelum saya melakukan perakitan box tertutup, sebelumnya sudah saya uji coba dalam posisi terbuka 3 jam ya teman-teman. Setelah sudah dirasa oke, sekarang box sudah tertutup kembali dan sempurna, suara pun menjadi lebih oke ya teman, sampai malam teman-teman.
Oke, saya kecilin dulu teman-teman. Baik teman-teman, inilah suaranya ya teman-teman ya, tanpa ada dengung ataupun noise, dengan menggunakan modul ataupun regulator dari receiver ya. Untuk receiver ya, yang banyak nih yang dijual di pasaran ataupun di toko-toko online lainnya ya, dimana di sini saya menggunakan tegangan 12 volt ya dari regulator ini ya. Saya fokuskan dulu ya teman-teman ya. Nah, di situ ada 12 volt ya, saya ambilkan 12 volt dan ground ya. Maaf teman-teman tidak fokus. Nah itu dia teman-teman ya. Baik, mungkin teman-teman sudah bisa jelas ataupun tidak jelas bisa berkomentar di bawah ya nanti.